Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan full senyum semua ya teman-teman ya. Tentunya semoga dalam kondisi keadaan yang sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun buat teman-teman semua. Dan doa terbaik buat kalian semua, semoga apa yang kalian harapkan dan cita-citakan di tahun 2023 ini ya kawan-kawan ya. Saya sebagai manusia biasa hanya bisa mendoakan dan mengaminkan apa yang menjadi harapan kalian. Semoga bisa terkabur di tahun ini teman-teman, amin. Dan tetap tidak luput ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman untuk keadaan Bitcoin dalam kondisi penurunan ya, bukan penurunan sebenarnya, tapi kalau dalam 24 jam terakhir ini masih dalam kondisi bullish ya. Kalau untuk 1 jam terakhir memang ada sedikit koreksi. Nah kalian perlu ketahui teman-teman ya, bahwasanya kenapa sih market ini ya tiba-tiba mengalami recover ya yang cukup lumayan lah, intinya seperti itu. Karena memang ada informasi yang cukup bagus di mana siapa sih yang nggak kenal dengan BlackRock ya, BlackRock gitu teman-teman ya, yang dimana BlackRock ini teman-teman sudah mengajukan proposal terhadap SEC untuk mengambil langkah ETF daripada Bitcoin teman-teman ya. Nah jadi pinternya elit global ini seperti ini ya, beberapa kali ya kan disebar food dulu, jadi dibuarkan food tentang cryptocurrency, yang terakhir adalah tuntutan SEC terhadap Binance, harga drop parah. Nah ketika drop parah ya elit global mulai masuk nyerok tipis-tipis nyerok. Nah setelah mungkin amunisi cukup baru ngajuin proposal nih, saya mau buat ini des ya, dengan kabar baik otomatis keadaan Bitcoin sedikit recover dan tentunya altcoin sedikit mengikuti gitu teman-teman ya. Inilah ya dunia cryptocurrency teman-teman ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman, walaupun rekondisi dalam kurun waktu 1 jam terakhir ini dalam merah merona-rona ya teman-teman, tapi ada kabar yang cukup bagus, yang cukup menarik. Dan sini sudah antara Binance US dan SEC ini sudah sepakat, sudah deal ya teman-teman, tinggal menunggu ketok palu daripada hakimnya nanti ya, dengan keputusan musyawarah yang diambil langkah SEC dan Binance. Jadi kedua belah pihak sudah setuju dalam hal apa, langsung kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman, Binance US tetap dicairkan saat Binance dan SEC mencapai kesepakatan. Oke, jadi Binance US ini tetap ya beroperasi secara normal, layaknya nggak ada masalah, nggak ada kendala dan apa-apa ya, walaupun dalam tuntutan SEC mengajukan mosi untuk pembekuan aset, tapi ditolak oleh hakim ya kan, kemarin sempat ditolak oleh hakim. Hakim menyarankan untuk musyawarah nih, cari jalan tengahnya ya. Karena apa? Secara tidak langsung gini teman-teman ya, menurut pengacara dari Binance ya, itu ketika Binance US ya, kita berbicara Binance US karena yang dituntut Binance US teman-teman, ketika dana tersebut dibekukan, akses dibekukan, itu sama saja menjatuhkan hukuman mati terhadap platform tersebut ya, seperti itu teman-teman. Maka dari itu hakim juga menolak gitu mosi yang diajukan oleh SEC. Hakim menyarankan untuk melakukan negosiasi atau berunding untuk mencari jalan tengahnya gitu teman-teman, biar semuanya nggak ada kendala, nggak ada masalah, intinya dicari jalan tengahnya. Dan di sini ya kabar baiknya, bukan antara Binance US dan SEC ini teman-teman sudah setuju, sudah sepakat dengan musyawarah kedua belah pihak. Nah jadi di sini dijelaskan juga teman-teman ya, ini kabar yang cukup menarik, cukup bagus juga ya untuk perkembangan Binance US, di mana Binance Pertukaran Kriptokurrensi Global dan Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) telah mencapai kesepakatan yang akan mencegah pembekuan aset. Oke, jadi sudah sepakat ya antara SEC dan Binance US ini untuk tidak melakukan pembekuan aset. Namun di sini pun dari SEC memberikan syarat-syarat yang harus ditentukan, yang harus dipenuhi oleh Binance US, dan Binance US pun sudah setuju gitu dengan syarat-syaratnya, karena mungkin dengan cara ini ya terlepas dari eksekusi hukuman koid gitu teman-teman ya. Nah jadi menurut dokumen pengadilan, kesepakatan yang diusulkan bertujuan untuk mengantisipasi masalah SEC tanpa memaksakan pembatasan langsung pada operasional Binance US ya. Perjanjian tersebut sedang menunggu persetujuan dari hakim federal yang mengawasi kasus tersebut. Nah, jadi kedua belah pihak ini sudah setuju teman-teman dengan negosiasi yang dilakukan kemarin ya, kalau nggak salah tanggal 16 ya, sudah melakukan negosiasi dan sudah sepakat
kedua belah pihak tinggal menunggu hakim ketok palu saja. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat ya berdasarkan perjanjian tersebut, Binance US akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang memiliki akses ke dana pelanggan. Oke ya. Jadi selain karyawan ya pejabat-pejabat itu nggak bisa akses gitu teman-teman. Dimana hal ini diambil oleh Binance US untuk melindungi dari campur tangan pejabat Binance Holding. Oke, untuk melindungi dari pejabat Binance Holding. Langkah-langkah ini termasuk membatasi akses ke kunci pribadi untuk dompet. Nah, dompet perangkat keras dan akses root ke alat layanan web Amazon Binance US. Selain itu, Binance US akan membuat dompet kripto baru yang tidak dapat diakses oleh karyawan pertukaran global. Nah, jadi Binance US ini nanti teman-teman akan membuat dompet baru atau wallet baru yang dimana itu akan digunakan untuk melindungi dana nasabahnya atau dana penggunanya gitu ya teman-teman ya. Jadi semua karyawan ya elit-elit globalnya Binance ini nggak akan bisa mengakses wallet ini teman-teman seperti itu. Nah, jadi ketentuan kunci selain mengamankan dana pelanggan, perjanjian yang diusulkan mencangkup ketentuan seperti memberikan informasi terperinci tentang pengeluaran bisnis Binance US dan perkiraan biaya serta mengikuti jadwal penemuan yang dipercepat. Oke, jadi ini bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran SEC yang diangkat dalam mosinya untuk perintah penahanan sementara yang berusaha untuk membekukan aset Binance US. Dengan mengadakan perjanjian ini, Binance US bertujuan untuk bekerja sama dengan SEC dan mencegah segala gangguan terhadap operasinya. Nah, jadi kedua belah pihak ini sudah setuju ya teman-teman dengan perjanjian yang diadakan ini. SEC setuju, Binance US setuju, langkah-langkah yang diambil Binance seperti ini SEC setuju gitu teman-teman ya. Yang penting SEC ini meminta pembukuan ya data-data pengeluaran keluar masuknya dana dari Binance US gitu teman-teman untuk melacak apakah ada tindakan yang mencurigakan. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Jadi di sini SEC baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap Binance US. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, kesimpulannya di sini Binance dan SEC telah mencapai kesepakatan awal untuk mencegah pembekuan aset cabang Amerika Serikat. Oke, memastikan bahwa dana pelanggan tetap dapat diakses. Kesepakatan yang diusulkan tunduk pada persetujuan dari hakim federal, menguraikan langkah-langkah untuk bursa Amerika Serikat untuk memisahkan diri dari Binance. Nah, jadi Binance US ya, ini akan memisahkan dirinya, nggak akan ada kesangkut pautan dengan Binance Global teman-teman, alias Binance Global juga nggak bisa nampung dana dari Binance US selama masih gugatan ini belum clear gitu teman-teman. Jadi akses antara Binance US dan Binance Global ini akan dibatasi sampai benar-benar masalah ini clear ya. Ini untuk mencegah pencucian uang menurut SEC seperti itu ya, karena kalau masih terhubung yang ditakutkan SEC itu adalah dana-dana nasabah yang ada di Binance US, dana-dana pelanggan ini akan dikirim gitu ke Binance Global. Yang ditakutkan seperti itu, biasalah ya ketakutan orang-orang terhadap suatu pertukaran yang mungkin memiliki powerful yang cukup tinggi gitu teman-teman ya. Oke, jadi Binance US bertujuan untuk mengatasi masalah SEC sambil memperhatikan operasinya dan bekerja sama dengan pihak berwenang. Oke, jadi semuanya clear ya teman-teman, semuanya sepakat, tinggal kita tunggu hakimnya ketok palunya akan setujukah dengan kesepakatan kedua belah pihak ini atau akan menyarankan cara lain gitu teman-teman ya. Tapi kalau menurut opini saya pribadi, kemungkinan hakim juga akan setuju dengan hal ini. Jadi kedua belah pihak, Binance US juga nggak akan merasa terugikan seperti itu teman-teman, karena operasionalnya masih bisa berjalan seperti halnya nggak ada masalah alias normal gitu teman-teman ya. Dan sedikit informasi tambahan teman-teman, Binance US bukan Binance ya, saat ini Changpeng Zhou ini teman-teman ya sedang digugat juga kalau nggak salah dengan regulasi yang ada di Prancis ya, Binance Prancis ya teman-teman kalau nggak salah sedang dalam gugatan juga. Tapi kita tunggu ya teman-teman, biasalah ya di tengah-tengah seperti ini. Kalau kalian amati dulu waktu bull run itu good news itu datang di bulan
8 ke atas, biasanya seperti itu. Dan semoga saja nanti bulan depan udah mulai ada kelihatan good news, seterusnya sampai bull run teman-teman, seperti itu. Oke, mantap jiwa. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya. Ya kita lihat saja nanti perkembangan Binance ini akan seperti apa. Karena gini, Binance kalau sampai apa ya, bisa dikatakan nggak nemu titik tengah, tidak menutup kemungkinan Binance US akan keluar juga dari US, karena dengan regulasi yang belum jelas, tapi SEC sudah melakukan tindak hal yang dimana menuntut ini itu tanpa ada kejelasan regulasi yang pasti gitu. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu. Salam cuan.